Umat. Itu sama habaib mau dipisah. Gimana? Kiai sama habaib mau dipisah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa saudaraku semuanya. Ya, di sini saya hanya mau ngecaprak saja terkait dengan polemik nasab yang masih ramai, bahkan tambah ramai. Ada yang mengajak perang, ada yang mengajak sweeping, ada yang mengajak tetek bengek, saudaraku ya. Untuk saudara-saudaraku, santri-santri dan juga para pribumi, jangan terpancing dengan megahnya jubah, megahnya imamah. Betul kalau orang menggunakan imamah ketika diniati sunnah, ya tentu saja mendapatkan sunnah. Tapi bukan berarti kalau berjubah, berimamah, kemudian mengaku sebagai zuriyah Rasul, terus kita harus percaya, tidak. Dan orang-orang yang percaya, ya, orang-orang yang percaya pun ya, belum tentu karena membaca kitab nasabnya. Paling-paling katanya, iya emang betul itu katanya zuriyah Rasul kok. Ya. Dibungkus dengan jubah yang, waduh, dengan bawa tongkat, kan kelihatannya kalau orang-orang Islam itu ketika melihat orang-orang seperti itu kan sudah seolah-olah dia memang betul-betul alim, padahal ya di dalamnya kan seperti Jarot, ya. Jarot kedondong, luarnya halus, dalamnya ya seperti Jarot gitu loh. Ya perlu diketahui saudaraku, ya, dia sering mengatakan dari kalangan pribumi atau jajarannya Kiai Imad atau jajarannya Gus Fuad, Pleret, itu kan sering dikatakan PKI. Yang paling luas jadi PKI siapa? Ya kan? Dan memang terbukti, ya, kita lihat sejarahnya. Aidit siapa? Orang mana? Ya kan? Ya dari kalangan Pahlawi Aidit. Gembongnya PKI. Ya kan? Kemudian Musso siapa? Kelihatan kan? Kita jangan mudah dibodohi, saudaraku. Kita ini hidup di zaman modern, harus cerdas, ya. Dan jangan sampai kita itu ketika cintanya cinta buta. Gara-gara pokoknya saya cinta dia, mau itu PKI, mau itu jelek, mau itu penjahat, pokoknya saya cinta dia. Jangan seperti itu. Buat apa, saudaraku? Buat apa? Nggak ada keuntungan sama sekali. Paling yang didapat kesengsaraan. Ya tadi sering menggembor-gemborkan PKI. Padahal ketika kita lihat latar belakangnya, ya kakek-kakeknya, aduh, ya justru yang jelas-jelas memiliki struktur di dalam PKI itu ya Aidit, ya kan, Musso, ya, dan lainnya. Lah kok mengatakan orang lain PKI? Nah terus kemudian sekarang lihat saudaraku, sekarang kebiasaan PKI itu seperti apa? Suka istilahnya ya pokoknya PKI itu tidak punya rasa, ya. Artinya kalau sudah marah ya bunuh kayak gitu loh. Serang ya serang gitu kan. Intinya yang namanya PKI itu, yang namanya membantai itu kayaknya memang itu jadi sebuah hal yang memuaskan, ya kan? Bukan kedamaian, bukan bagaimana caranya orang itu betul-betul jadi tobat, itu bukan, tapi pokoknya bagaimana dia harus hancur, bagaimana dia harus musnah, bagaimana dia harus bisa dipenjara, bisa dihabisi, kan gitu, ya kan? Nah sekarang malah ada lucu lagi nih video, ya.
Dia mengatakan ya, ini kritik, mengatakan, siap bantai PKI, siap bantai PKI, siap ganyang PKI, siap. Iya kan? Ya, itu sambil membawa celurit, parang. Yang PKI siapa? Yang mau diganyang siapa? Sedangkan yang dikatakan PKI, yang mau diganyang katanya, itu kan Gus Fuad yang tidak membawa pedang, tidak membawa celurit, dengan santai. Hanya kemarin ngomong monyet kepada salah satu tokohnya, tapi kan ingat, dari kalangan Ba'alawi itu bahkan lebih banyak yang suka menghina ulama pribumi. Tidak hanya menghina, video sangat banyak ya, kiai yang ditemplang pakai sendal, ya kan? Ada yang dipancal pakai kaki, ada. Videonya ada. Ya. Itu sering sekali kita dapat video seperti itu, saudaraku. Tapi anehnya ya, dia memutarkan fakta, memutarbalikan fakta. Ya. Jadi seolah-olah ya golongannya Kiai Fuad dan Gus Fuad dan Kiai Imad yang suka berbuat kejahatan, berbuat fitnah katanya. Fitnah itu kan sesuatu yang tidak nyata, yang sering yang berbuat seperti itu, ya bisa kalian tonton. Ya, jejak digital kan nggak kemana-mana. Walaupun dihapus sudah ada yang nyimpen lagi kok gitu. Itu bisa dilihat. Ya. Jadi tujuan apa sih saya kok ngecaprak seperti ini? Ya orang-orang yang pernah saya didik, ya barangkali nanti ketika memang sudah berkeluarga atau pergi ke sana-sana, jangan sampai terbawa dengan hal-hal seperti itu. Ya. Ikuti kiai-kiai yang ada di desa yang selalu membimbing membaca Al-Quran, membimbing sholat, membaca Al-Quran mulai dari alif sampai bisa ya, alif bata sajim atau huruf hijaiyah sampai bisa baca Al-Quran. Yaitu yang diikuti saja, nggak usah yang aneh-aneh. Ya. Dan lebih fokus lagi, lebih condong lagi orang yang pinter agamanya, tapi tidak lupa dengan Jawanya. Iya, saya sudah mengamati orang yang pinter, tapi melupakan Jawanya, seolah-olah mengikuti yang di luar sana. Ceramahnya bukan main bagusnya, tapi isi ceramahnya itu yang nggak berbobot seperti itu. Tapi orang-orang yang pribumi yang ceramahnya mungkin ketika dilombakan mungkin kalah, ya. Tapi isi daripada ceramahnya, walaupun hanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya, kadang-kadang, ya. Tapi orang itu duwe rasa, duwe ilmu rasa, karena memang tidak melupakan Jawa, tidak melupakan Nusantara lah, artinya ya yang Jawa-Jawa, yang Sumatera yang ya gitu. Itu yang pastinya kiai-kiai yang masih jos. Kalau sudah tersengat dengan virus dari sana, ya itu yang kalau saya mau melihat kepandaiannya ataupun apa, saya udah nggak suka gitu. Ya, intinya yang saya selalu deketi ya orang-orang kiai-kiai yang masih Jawanya kental tapi agamanya pinter, seperti itu. Terima kasih sudah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.